pembelajaran kali ini, pertama kita akan identifikasi berbagai penyakit pada sistem pernapasan manusia seperti penyakit asma, bronkitis, TBC, ispa, pneumonia, dan influenza. Lalu akan menjelaskan penyebab, gejala, dan cara pencegahannya. Lalu melihat dampak yang membuat pernapasan terhadap manusia. Oke, pertama itu ada pengertiannya. Penyakit atau gangguan pada sistem
Di sini ada kartu, kan tadi udah ada di PPT. Nanti kalian ambil salah satu kartu ini, terus kalian tempelkan di sini. Nah, misalnya kartu ini termasuk ke penyebab, upaya atau gejala. Ada tekannya ya? Ada nanti kalian. Ya, mau dibawa atas samping kan? Ini aja. Oke. Saya dapat infeksi virus yang dimana virus dapat menyebabkan peradangan saluran napas sehingga menimbulkan gejala. Jadi ini adalah gejala, benar tidak? Soalnya saya di sini ada gejala. Baik, kita tunggu ya. Lagi, nanti kita lihat benar apa enggak jawabnya. Kakak, Elsa. Dulu, tidak. Baiklah, di sini ada sesak napas, yaitu terjadi saat udara sulit masuk ke paru-paru. Berarti ini adalah penyebab. Lagi ada yang mau lagi maju? Ya, ayo, boleh. Selain ini ada menanam tanaman kembali meningkatkan kualitas udara. Upaya. Baiklah, kita akan lihat jawaban dari kalian semua. Pertama ada, apa tadi jawab? Benar, ini jawabnya seperti ini. Benar, adalah menanam tanaman adalah upaya pencegahan. Lalu ada Lola, kamu salah jawabannya. Aduh, Lola. Gejala itu ada batuk, sesak napas, dan mudah lelah. Kalau ini salah satu dari penyebab. Infeksi itu adalah penyebab. Dan ini. Kebalik ternyata. Harusnya ini yang gejala. Soalnya itu ada gejala, makanya dibagi ke gejala. Tidak ada cukup pada penjelasan ya, nak. Ya, oke. Baiklah.
Sudah Bu. Baiklah, kalau Mbak Sehat sana maju duluan. Ini jawab yang mana? Kegiatan dua ya. Kegiatan dua masing-masing. Nomor 1. Baik, berdasarkan dari wacana yang sudah kami baca, jawaban yang pertama itu soalnya zat berbahaya apa yang terkandung dalam rokok elektrik tersebut dan mengapa dapat menyebabkan membahayakan sistem pernapasan. Karena rokok elektrik mengandung zat berbahaya seperti nikotin, formaldehida, logam berat dan bahan kimia lainnya. Oke, terima kasih Elsa. Selamat Elsa. Ya. Baiklah, Bapak dua yang nomor 2. Nomor 2. Kedua. Nomor 2 yang nomor 2 ini. Baik, saya akan menjawab. Perokok pasif dapat terkena dampak lebih besar karena mereka menghirup asap rokok dari lingkungan secara langsung tanpa penyaring. Asap rokok mengandung banyak zat beracun seperti karbon monoksida yang dapat merusak sistem pernapasan. Paparan terus-menerus dapat menyebabkan gangguan pernapasan seperti asma, bronkitis, dan kanker paru-paru. Terima kasih. Baik, terima kasih.